Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Banyak yang menduga-duga apa penyakit dari Pak Joko Widodo. Tentu kenapa dipertanyakan ya karena beliau seorang tokoh yang hari ini sedang disorot dengan berbagai kontroversinya. Ya dugaan ijazah palsu, dugaan skripsi palsu, dugaan palsu kepalsuan yang lain-lain. Tapi yang menarik adalah ketika ada peristiwa ulang tahun miladnya Jokowi kemarin yang datang dengan badan yang seperti kaku ya, seperti yang sedang sakit lah tentunya ya. Kemudian kemeja ditutup rapat, gerakan tangan kaki seperti yang tampak kaku, dan kemudian dipertanyakan apakah penyakit Jokowi semakin parah karena di perutnya itu ada yang menonjol dan diduga itu semacam CAPD ya, alat untuk membersihkan ginjal gitu ya. Jadi kalau Dokter Tifa mengatakan ini ya dugaannya dari autoimun tadi ya. Kalau gagal ginjal autoimun kan bisa kemana-mana. Tapi yang menarik adalah ini ada satu tokoh juga, Pak Heru Subagia, kalau nggak salah ini ketua Kagama Cirebon, yang ya kita lihatlah narasinya seolah-olah tampak ada di kanan, kadang di kiri gitu ya, kadang di tengah gitu. Dan dia menyampaikan bahwa saat ini Jokowi sedang menunaikan kewajibannya untuk kehidupan di alam lain. Wow, apa lagi nih? Alam lain itu apa itu? Ada alam nyata, ada alam tidak nyata gitu kan. Ada dunia, ada akhirat. Apa maksudnya gitu? Kalau alam nyata dibandingkan dengan alam maya kan oke lah, kita tahu itu dunia media sosial misalkan. Tapi ini yang dimaksud apa? Ini mau kita coba telah ya di siang hari ini. Kita akan mulai dulu dari informasi yang ada di kanal X ya. Ini semakin mengkhawatirkan. Biasanya kan dia selalu pengen banget masuk kamera dengan senyumannya yang penuh 1000 tanda tanya maknanya, serta tawa kecil kepongahannya. Padahal sudah dijenguk, sudah didoakan, sudah diperiksa dokter. Next apa nih? Di bawahnya ada video. Tulisannya ini, gawat, para pemuja yang datang hanya diperbolehkan menyapa lewat CCTV. Ini berarti penyakit kulit Jokowi semakin parah. Waduh. Mudah-mudahan hanya dugaan saja, bukan realita ya. Coba kita dengarkan. Jam 11. Ya, kita dari Jogja. Mungkin mau menyampaikan kepada Pak Jokowi lewat CCTV silahkan. Oke, maju lagi Bu. Doanya maju lagi nggak apa-apa. Ada CCTV ya di situ. I love you. Thank you, makasih. Ini suasana di depan rumah Pak Jokowi. Barangkali kalau sebelumnya sempat keluar sebentar, ada saudaranya yang berdoa, mendoakan kesembuhan. Tapi kali ini tampaknya sih tertutup rapat rumahnya. Mereka hanya bisa menyapa lewat CCTV. Entah Pak Jokowinya melihat atau tidak, ya tentu tidak tahu. Ya ada beberapa karangan bunga. Ini kan formasi karangan bunga juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Kami hadir di sini mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-64 Bapak Jokowi. Semoga Bapak selalu panjang umur, sehat selalu, diberkahi dalam usianya, Bahagia dan sejahtera. Selamat ulang tahun Bapak. Selamat ulang tahun Bapak. Salam dari Palembang Bapak. Salam dari Semarang Bapak. Terima kasih bajunya Bapak. Oh, We love you. masih bagi-bagi kaos ya. Ya itu kan pola barangkali. Jadi apapun kondisinya, kaos tetap wajib dibagi. Ya, begitu kali ya.
Waduh, ini ya Allah, pindahkan penyakit Jokowi ke pemujanya seperti kemarin Allah memindahkan kedunguan Jokowi ke pendukungnya. Sampai segitunya responnya. Pemuja kecewa, jangan tanya next mbak, aku tak tahu. Oke, baik, kita akan coba lihat ini dugaan beberapa ahli termasuk Dr. Tifa yang menduga ada alat CAPD. Itu alat untuk cuci darah di perut. Dan ini diklarifikasi oleh, tentu bukan oleh Jokowi langsung, tapi oleh stafnya, ajudannya mungkin ya. Klarifikasi Jokowi yang disebut idap autoimun agresif. Mantan Presiden Joko Widodo membantah isu yang menyebut dirinya mengidap penyakit autoimun agresif dan menggunakan alat CAPD untuk cuci darah di perut. Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansa menegaskan bahwa perubahan pada wajah Jokowi disebabkan oleh alergi kulit yang menimbulkan peradangan, bukan karena penyakit berat. Oh, bukannya itu termasuk berat ya? Oke, secara visual bisa kita lihat Bapak memang agak berubah secara fisik. Oke, tidak ada masalah. Ia menjelaskan bahwa perubahan pada wajah Jokowi dipicu oleh alergi kulit yang menyebabkan peradangan. Sedang dalam proses pemulihan. Secara medis disampaikan alergi beliau yang menyebabkan peradangan. Saat ini kondisi Jokowi dikabarkan sudah mulai membaik. Ini pertanyaan kita kemarin ya, harusnya kan kalau mantan presiden ajudannya masih ada gitu ya. Pas pampresnya masih ada, dokter pribadinya masih ada. Mungkin masuk dalam kategori kesehatan negara lah, barangkali begitu ya, pejabat-pejabat negara. Ini harusnya bicara juga dong ya, agar tidak simpang siur yang terjadi di masyarakat kita. Saat ini pemulihannya sudah membaik, yang menyampaikan ajudannya. Dia juga memastikan bahwa secara fisik Jokowi tetap dalam kondisi baik. Meski sempat muncul dugaan bahwa Jokowi menderita penyakit autoimun, Syarif menolak berspekulasi dan menyarankan agar penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh tenaga medis. Nah, itu yang kita tunggu dari tenaga medis ya, dari dokter pribadinya ya. Harus bicara. Ya, peradangan terutama di wajah itu mungkin dokter yang menjelaskannya mengenai autoimun tambahnya. Terkait kabar yang mengaitkan alergi kulit Jokowi dengan penyakit Stevens Johnson Syndrome, Syarif juga telah membantahnya. Harusnya jangan dibantah ya, balik lagi ke dokter aja gitu ya yang menyampaikan. Tapi itu hoax katanya, nggak benar itu. Termasuk yang ada di alat di perutnya ya. Coba kita lihat langsung ke bawah. Tingkah aneh Pak Jokowi, kemudian di bawahnya ada, nah, pakai alat khusus di perut. Penampilan terbaru Jokowi saat merayakan ulang tahunnya kemarin memicu spekulasi publik. Wajah yang tampak bengkak, tubuh terlihat lemah, serta adanya tonjolan mencolok di bagian perut membuat sejumlah pihak menduga Jokowi sedang mengidap penyakit serius. Kondisi tersebut mengarah pada dugaan penyakit autoimun agresif yang menyerang ginjal sehingga memerlukan alat cuci darah peritoneal bernama CAPD, Contiguous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Menurut Dr. Tifa, perubahan fisik yang drastis dan tonjolan di perut bisa menjadi indikasi adanya alat medis yang diduga merupakan perangkat CAPD. Warganet turut menyoroti penampilan Jokowi yang terlihat lemah dengan wajah membengkak dan tonjolan mencolok di bagian perut. Doktif, yang di perut Pak Jokowi itu alkes apa katanya? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Tifauzia yang akrab dipanggil Dr. Tifa sebagai sosok yang aktif mengkritisi dugaan ijazah palsu Jokowi. Melalui unggahannya hari Minggu kemarin, sudah dibagikan lebih dari 400 kali, ia menyampaikan analisisnya bahwa Jokowi diduga mengidap penyakit autoimun agresif yang dalam waktu singkat dapat merusak ginjal. Ini adalah asesmen dari seorang dokter atas pertanyaan para netizen. Itu yang disampaikan oleh Dr. Tifa, tapi tentu tadi sudah dibantah oleh ajudannya. Harusnya memang yang membantah itu dokter pribadinya ya, bukan ajudannya. Inilah sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan. Tapi secara fisik beliau fit banget, nggak ada masalah. Berarti karena cuaca di sana atau gimana itu awalnya? Ya mungkin cuaca ya di Vatikan. Jadi penyesuaian, lalu pulang ke Indonesia, beberapa hari setelah itu baru muncul alerginya. Jadi tidak langsung ya? Enggak langsung. Enggak. Sudah ditangani dokter? Sudah.
sudah. Kalau ada kabar soal penyakit Stephen Johnson dan terus dibawa ke Jepang itu gimana dong? Nah, hoax itu, nggak benar itu. Nggak lah. Itu alergi kulit biasa ya? Alergi biasa. Bukan autoimun juga. Autoimun enggak sampai sana. Kalau saat ini sekarang kondisinya Bapak Jokowi? Kondisi sudah mulai membaik. Minggu kemarin juga beliau sempat sepedaan Car Free Day, jadi secara fisik beliau sangat-sangat fit. Hanya saja mungkin alergi, jadi ya muncul di kulitnya beliau. Ya ada mungkin yang belum tahu secara langsung, hanya melihat di layar TV karena mungkin muncul di kulit beliau, jadi banyak yang nanya. Itu termasuk penyakit yang menular atau enggak? Enggak nular itu. Ibu enggak kena ya, Pak? Enggak.